Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Devi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengubah nasib keuanganmu, mungkin sudah saatnya. Jim Rohn, seorang pembicara dan entrepreneur, mengatakan, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kita. Hal ini berkaitan dengan hukum rata-rata, yaitu teori bahwa hasil dari setiap situasi tertentu akan menjadi rata-rata dari semua hasil. Nyatanya, 5 orang di sekitar Anda berpengaruh terhadap kesuksesan Anda. Dalam hal hubungan, kita sangat dipengaruhi, suka atau tidak suka, oleh orang-orang terdekat kita. Itu mempengaruhi cara berpikir, harga diri, dan keputusan kita. Tentu saja, setiap orang adalah dirinya sendiri, tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa kita lebih terpengaruh oleh lingkungan kita daripada yang kita pikirkan. Meskipun ideal untuk dikelilingi orang-orang yang positif dan mendukung yang menginginkan Anda sukses, Anda kadang juga perlu memiliki umpan balik yang berguna sebagai masukan untuk membuat kemajuan. Sebagian besar dari kita akrab dengan gagasan bahwa lingkungan tempat kita tinggal mempengaruhi diri kita. Karakteristik yang kita gambarkan dan cara kita berperilaku sebagai manusia. Kita semua membutuhkan keluarga, teman, dan mentor dalam hidup kita, orang yang kita andalkan untuk dimintai nasihatnya atau solidaritas di saat-saat sulit. Orang yang kita percayai, orang-orang yang berpengaruh dalam hidup. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin beberapa dari orang-orang berpengaruh itu sebenarnya memiliki dampak negatif pada hidup Anda, bahkan secara tidak sadar? Di sini termasuk orang-orang yang meragukan kemampuan Anda, selalu mengkritik, sampai dengan orang-orang yang iri hati. Bisa jadi, jenis orang-orang negatif semacam ini yang ada di sekeliling Anda saat ini. Kalau dikatakan Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda, 5 orang di sekitar Anda menentukan kesuksesan Anda. Ini menjadi topik yang hangat di kalangan dunia bisnis. Bahkan kesuksesan karir pribadi bergantung pada orang-orang yang kita tempatkan paling dekat dengan kita. Kelima orang berpengaruh kepada kita. Beberapa orang paling berpengaruh dan sukses di dunia mengelilingi diri mereka dengan orang-orang sukses lainnya yang mereka percayai. Bahkan orang-orang ini mau membimbing di sepanjang jalan hidup mereka. Juga dikatakan bahwa orang-orang positif akan menarik orang-orang positif lainnya, sebagaimana orang sukses akan menarik orang sukses lainnya. Ini terkait dengan hukum tarik-menarik dan berlaku pada banyak orang. Termasuk ada kumpulan orang yang suka bersyukur dan di pihak lain ada kumpulan orang-orang yang suka mengeluh dan suka menyalahkan keadaan. Kelompok orang yang suka bersyukur atas apa yang dimiliki dalam hidup, tetapi sebaliknya ada kelompok orang yang memiliki berfokus pada apa yang tidak mereka miliki, dan tidak akan pernah merasa cukup. Energi ada di sekitar Anda, di setiap orang, dan di setiap ruangan. Dan meskipun Anda tidak dapat melihatnya, energi itu masih ada di sana. Anda dapat pahami dengan mudah dengan mengamati perasaan Anda dari hari ke hari. Apakah itu perasaan lesu atau semangat? Tidak merasakan apa-apa atau gembira? Setiap orang mengeluarkan energinya sendiri saat Anda berada di dekat mereka. Dan Anda menangkap frekuensi energi ini pada tingkat bawah sadar. Beberapa mengisi Anda dengan kehangatan dan kegembiraan, sementara yang lain dengan ketidaknyamanan dan kesuraman. Sekarang, hal ini juga dikonfirmasi oleh sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa tumbuhan dapat menyerap energi dari tumbuhan lain. Diikuti dengan penelitian lainnya yang menyimpulkan bahwa dengan cara yang sama, tubuh Anda seperti spons menyerap energi yang mengelilingi Anda. Kita semua pernah mengalami hari-hari buruk, dan ketika itu terjadi, kita tahu kita tidak dalam kondisi terbaik dalam menjalani hari. Tetapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda cenderung menganggap energi negatif sebagai sesuatu yang berasal dari orang lain saat suasana hati Anda kurang baik? Orang yang positif tertarik pada energi positif.
Orang negatif tertarik pada energi negatif. Hal yang sejenis akan saling tarik-menarik karena ada kemiripan sifat. Tetapi bagaimana ketika Anda secara tidak sadar menarik hal-hal negatif ke dalam hidup Anda? Mungkinkah Anda mampu menyadari kenegatifan Anda sendiri? Getaran negatif jauh lebih dari sekedar suasana hati yang buruk selama 1 atau 2 hari. Kenegatifan adalah racun bagi pikiran dan tubuh Anda. Itu bisa membuat Anda merasa berat menjalani hari dan suram, reaktif secara emosional dan defensif. Melihat dunia melalui persepsi, takutan, kemarahan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Karena pikiran dan tubuh Anda saling terkait erat, kenegatifan mental Anda memiliki hubungan dengan fisik juga, seperti menimbulkan otot tegang, pernapasan pendek, tekanan darah meningkat, peningkatan kadar adrenalin, dan ciri khas dari stres. Itulah salah satu dampak daripada lingkungan yang mempengaruhi diri kita, baik secara fisik, mental, maupun emosi. Lalu, siapakah 5 orang yang sering berada di sekitar Anda setiap hari? Bersikap terbuka terhadap perubahan hanya karena 5 orang yang Anda miliki mungkin bukan orang yang tepat untuk menerima bimbingan dan nasihat. Bukan berarti mereka tidak penting dalam pengembangan karir dan kehidupan Anda di tahap selanjutnya. Ini juga tidak berarti mereka tidak bisa lagi berada dalam hidup Anda. Hanya lebih condongkan ke arah mereka yang dapat memberi dampak dan pengaruh positif pada hidup Anda. Saat Anda memasuki tahap baru, 5 orang Anda mungkin berkembang. Jika ada orang yang menurut Anda akan membantu Anda berkembang, lakukan upaya bersama untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Di masa lalu saat masih bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan, 5 orang yang selalu berada di sekitar saya saat itu adalah istri, anak, atasan di tempat kerja, teman kerja. Kemudian saya ingin pindah kuadran, menekuni profesi tertentu dan memiliki bisnis sendiri. Saya putuskan untuk lebih banyak bergaul dengan teman-teman pebisnis untuk belajar dari mereka. Hingga akhirnya, 5 orang terdekat saya di hari ini adalah istri, anak, 2 orang ini adalah tetap, mitra bisnis, teman-teman pebisnis, klien, atau pelanggan. Hal yang saya sudah lakukan tanpa tahu teori tentang lingkungan orang-orang di sekitar. Kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kita. Yang saya lakukan saat itu adalah bergaul dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu sampai di tempat yang saya ingin tuju. Dan orang-orang ini memiliki tingkat penghasilan di atas saya tentu saja. Sehingga saya simpulkan, untuk mencapai tujuan keuangan yang belum pernah kita capai sebelumnya, kita perlu naik level dan mulai bergaul, berpartisipasi dengan orang-orang baru di bidang tertentu. Mengubah nasib keuangan mungkin sudah saatnya mengubah lingkaran pergaulan kita. Kalau boleh dibilang ini bisa memperbesar kapasitas diri dengan mau belajar hal-hal baru, keterampilan baru, bertemu orang-orang baru, dan akan bertemu dengan peluang-peluang baru tentu saja. Berinvestasi dalam hubungan yang tepat dan membangun dapat membantu tujuan atau karir Anda dengan baik. Kenali lingkaran orang-orang yang mempengaruhi Anda, siapakah mereka hari ini? Apakah mereka mendukung dan membantu Anda ke arah tujuan dan impian Anda? Baiklah pemirsa, itu bagian ke-281 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.